Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kesempurnaan luar biasa Moon Splitting Cascade, ranah penyembunyian. Alasan mengapa itu hanya sebuah legenda adalah karena meskipun itu ada dalam catatan tertulis dan seni mendalam itu sendiri, belum ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan Mu Xuanyin, yang telah mengolah Moon Splitting Cascade, belum pernah mencapai ranah penyembunyian. Moon Splitting Cascade telah ditinggalkan oleh Ice Phoenix kuno dan jauh lebih sulit untuk dipahami dan dikembangkan daripada Canon Ice Phoenix God Investiture. Sepanjang sejarah alam Snow Song, sangat sedikit yang mampu mengolahnya dan tidak ada yang mampu mengolahnya ke alam kesempurnaan yang luar biasa. Pada suatu waktu, Mu Xuanyin bahkan berpikir bahwa alam penyembunyian yang legendaris tidak dapat diperoleh dengan tubuh fana. Namun saat ini, dia dengan jelas melihat sosok Yun Ce menghilang tanpa jejak, di depan matanya sendiri. Bahkan aura yang masih ada di tempatnya menjadi sangat redup. Setidaknya, Ice Qilin yang melewatinya tidak mendeteksi auranya sama sekali. Sejak dia mengajar Yun Ce Moon Splitting Cascade, hanya 3 bulan telah berlalu. Alam penyembunyian, dalam 3 bulan, dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, pupil matanya mengepul dengan kompleksitas yang tidak dapat ditekan. Tidak peduli seberapa jeniusnya dia, pemahamannya seharusnya tidak mencapai tingkat yang menakutkan. Bagaimana sebenarnya, dunia menjadi damai sekali lagi. Setelah sekian lama, sosok Yun Ce perlahan muncul di sudut batu es dan berubah dari buram menjadi jernih dalam sekejap. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya dan berdiri, wajahnya penuh rasa tidak percaya saat dia melihat tubuhnya sendiri. Ini adalah alam tertinggi Moon Splitting Cascade yang telah guru sebutkan sebelumnya. Yun Ce bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan dia sendiri merasa sulit untuk mempercayainya, tetapi yang lebih dia rasakan adalah kegembiraan yang tak terkendali. Jadi itu benar-benar mampu menyembunyikan sosok seseorang. Saat dia berbicara pada dirinya sendiri, Yun Ce berkonsentrasi sekali lagi. Kekuatan Ice Phoenix beredar dan keberadaannya dengan cepat menyatu dengan elemen di sekitarnya, sosoknya secara bertahap menjadi buram lagi. 4 napas pendek kemudian, dia sudah menghilang sepenuhnya, menghilangnya kali ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Yun Ce mengangkat tangannya. Setelah tindakan sederhana ini, keadaan yang tersembunyi segera bubar. Dia mengepalkan kedua tangannya erat-erat dan berkata dengan penuh semangat, "Aku baru berada di depan pintunya saat ini, jadi kekuatan penyembunyian jelas jauh melampaui ini. Jika aku bisa membiasakan diri dengan ini, aku seharusnya bisa menyembunyikan diriku sepenuhnya dalam 1 atau 2 tarikan napas. Faktanya, aku bahkan mungkin bisa bergerak perlahan tanpa terlihat." Mu Xuanyin, yang berada jauh di atas langit, dengan jelas mendengar apa yang dikatakan Yun Ce. Karena kegembiraannya, Yun Ce tidak lagi peduli dengan kelangkaan lembah ujung kabut. Dia menutup matanya lagi dan tubuhnya menjadi buram sekali lagi, menghilang, lalu muncul kembali. Prinsip di balik penyembunyian justru memadukan aura seseorang dengan lingkungan sekitarnya. Itu mengkonsumsi sangat sedikit kekuatan besar namun menghabiskan cukup banyak kekuatan mental. Lebih jauh lagi, dalam kondisi penyembunyian, jika dia menggunakan sedikit energi dalam atau jika dia terkena energi dalam orang lain, fusi sempurna akan terganggu dan kondisi penyembunyiannya secara alami akan hilang seketika. Meskipun beban mentalnya besar, kekuatan yang dalam tidak dapat dilepaskan keluar dan seseorang tidak boleh diganggu oleh energi dalam yang lain. Fakta bahwa hal itu dapat menyebabkan tubuh seseorang memudar hingga menjadi tidak terlihat sudah pasti cukup untuk menjadikannya surga yang menantang, keterampilan yang bisa mengguncang seluruh alam dewa. Penyembunyian keadaan yang tersembunyi bukan hanya sekedar penyelubungan sosok seseorang. Bahkan aura seseorang pada dasarnya tersembunyi hingga tingkat tertentu, itu tidak kalah dengan petir mengalir tersembunyi.
Meskipun dia tidak bisa melepaskan kekuatan besarnya keluar dalam keadaan tersembunyi, jika dia menggunakan petir mengalir tersembunyi yang menahan auranya. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya dan Yun Ce dengan cepat memasuki keadaan tersembunyi lagi. Kemudian, dia dengan hati-hati menggunakan Hidden Flowing Lightning. Di langit di atas, mata Mu Xuanyin bergerak dengan tajam. Ini karena sosok Yun Ce tidak hanya menghilang, bahkan auranya pun tiba-tiba menghilang dari indera rohnya. Hanya setelah memfokuskan pikirannya, Mu Xuanyin mendeteksi keberadaannya di tempat auranya menghilang. Auranya kali ini, sekarang beberapa kali lebih redup daripada keadaan normalnya yang tersembunyi. Kejutan muncul lagi di wajah bersalju Mu Xuanyin yang telah tenang beberapa saat yang lalu. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak tertentu, dengan tingkat kekuatan yang dimiliki Mu Xuanyin, Yun Ce sebenarnya mampu melarikan diri sebentar dari indera rohnya. Alam asal ilahi, bersembunyi dari indera roh di alam master ilahi. Meskipun itu hanya sesaat dan pada jarak tertentu, ini sama sekali bukan sesuatu yang akan dipercaya oleh siapapun. Yun Ce muncul lagi dengan senyum puas di wajahnya. Dia baru saja menggunakan Hidden Flowing Lightning dalam keadaan tersembunyi, semakin menahan aura tersembunyinya. Begitu dia berhasil, dia merasa seolah-olah dia telah benar-benar menghilang dari dunia, dan keadaan tersembunyinya juga belum hilang. Bagus! Yun Ce berteriak kegirangan. Penyembunyian kasket pembelah bulan dengan tambahan Hidden Flowing Lightning dapat menyembunyikan auranya 2 kali lipat. Jika dia mampu menguasainya dengan mahir, dia pasti akan mendapatkan jimat pelindung yang sangat kuat. Saat ini, jika dia mampu mempertahankan keadaan di mana dia menyembunyikan sosok dan auranya, akan sulit bagi binatang buas di sini untuk menemukan keberadaannya. Ini juga menyiratkan bahwa dia harus melewati 3 hari di sini berubah dari sangat sulit menjadi semudah pai. Prasyaratnya adalah dia memiliki penguasaan yang baik atas keadaan tersembunyi. Penyembunyian adalah keterampilan yang menentang surga, kuat sampai pada titik di mana Mu Xuanyin, yang telah menghabiskan 10.000 tahun mengolah Moon Splitting Cascade, masih belum memahaminya. Mampu menguasai sesuatu dengan cepat setelah pemahaman awal adalah hal yang mustahil bagi orang biasa. Tapi bagi Yun Ce, yang telah melihat sekilas awal jalan menuju penyembunyian, sepertinya tidak terlalu sulit. Ini karena dia memiliki vena mendalam dewa jahat. Interaksinya dengan unsur-unsur sangat kuat hingga ia mampu mengabaikan hukum konvensional apapun dan jalan agung Sang Buddha juga memungkinkannya mengendalikan energi langit dan bumi sesuka hatinya. Kedua poin ini adalah faktor kunci untuk mencapai penyembunyian dan merupakan hal tersulit yang harus diatasi oleh praktisi biasa. Namun bagi Yun Ce, dia bisa melakukan semua itu sambil lalu. Ini menambah kemampuan komprehensifnya yang melampaui semua akal sehat. Tampaknya tidak terlalu sulit. Yun Ce tetap di tempatnya, mengatur napasnya dan mulai berlatih penyembunyian. Bagi yang lain, membuat kemajuan sekecil apapun dalam keadaan hukum yang sangat tinggi ini membutuhkan pemikiran dan pengembangan yang mendalam selama bertahun-tahun. Selama itu, mencapai kemajuan 1 inci pun dalam beberapa ribu tahun bukanlah hal yang aneh. Tapi bagi Yun Ce, setelah menggunakannya puluhan kali, kecepatan dia menjadi tidak terlihat telah berkurang setengahnya. Pada akhirnya, dia hanya menggunakan 2 tarikan napas untuk menjadi ilusi dari keadaan padat sebelum menghilang. Selama ini, beberapa binatang besar telah lewat dan tidak ada satu pun yang menemukan keberadaannya. Mu Xuanyin terdiam untuk waktu yang lama. Dia teringat kembali ketika dia pertama kali mengajar Yun Ce Moon Splitting Cascade. Hanya perlu 1 kali percobaan untuk berhasil menggunakan tahap paling awal. Pada saat itu, dia sangat terkejut tetapi dibandingkan dengan apa yang dia lihat sekarang, apa yang terjadi saat itu bukanlah apa-apa. Tidak diketahui apa yang dia keluhkan saat dia mengalihkan pandangan dan tubuhnya untuk segera menghilang dalam cakrawala tanpa batas.
Dengan Hidden Flowing Lightning ditambahkan ke keadaan tersembunyi, seolah-olah seluruh tubuh Yun Ce telah menghilang ke dalam celah spasial. Ditambah fakta bahwa tempat dia melarikan diri juga sangat aman, frekuensi di mana binatang-binatang besar berkeliaran jauh lebih rendah daripada wilayah lain. Yun Ce tinggal di sana selama sehari penuh tanpa ditemukan oleh binatang-binatang besar manapun. Dibandingkan dengan situasi buruk yang dia hadapi pada hari pertama dengan banyak bahaya, hari kedua adalah angin yang sangat menyenangkan. Pada hari inilah penyembunyian yang baru saja dipahami Yun Ce mengalami kemajuan pesat. Pada akhirnya, dia tidak perlu lagi berkonsentrasi penuh untuk mempertahankannya. Dia sekarang dapat menggunakan 30% kesadarannya di tempat lain sementara 70% fokus untuk mempertahankan keadaan itu. Seiring dengan kemajuan keterampilannya, jumlah kekuatan mental yang digunakan juga berkurang secara signifikan. Dunia luas ini benar-benar penuh dengan hal-hal luar biasa, karena teknik ajaib seperti itu ada. Tampaknya prinsip yang sebelumnya tidak dapat dipahami di balik Star Concealing Grace seharusnya sama. Jika itu masalahnya, selama aku tidak terekspos secara tidak sengaja, bahkan mereka yang berada di alam kesengsaraan ilahi akan kesulitan menemukanku di luar jarak 30 meter. Yun Ce berpikir dalam hati. Dihadapkan dengan suara angin yang sunyi, Yun Ce tidak lagi merasa gugup dan kedinginan seperti awalnya, tapi dia masih tidak berani meninggalkan daerahnya saat ini dengan gegabah. Ini karena jika dia bergerak sedikit pun tanpa terlihat, dia akan langsung muncul. Meskipun dia merasa seharusnya ada cara baginya untuk bergerak dalam keadaan tersembunyi, dia tidak dapat melakukannya sekarang karena dia hanya memiliki konsep yang kabur tentang hal itu. Setelah ragu-ragu dalam waktu yang lama, Yun Ce tetap memutuskan untuk tidak mengambil risiko dan terus tekun tetap di tempatnya. Selama dia bisa bertahan sampai hari ini, Mu Xuanyin tidak akan membunuhnya. Secara tidak sengaja memahami ranah penyembunyian memungkinkan dia mendapatkan hidupnya kembali. Hanya ada sedikit jejak kaki binatang buas di area ini, jadi seharusnya lebih aman. Sebuah suara yang berusaha keras untuk tetap rendah tiba-tiba datang dari kejauhan. Yun Ce, yang sedang berpikir keras, segera membuka matanya. Tidak ada tempat yang aman di sini. Ini adalah suara orang lain dan suara ini menggerakkan pandangan Yun Ce. Suara ini, Mu Yizu. Dia belum mati. Moon Splitting Cascade dan Hidden Flowing Lightning keduanya dimobilisasi. Sosok Yun Ce segera tersebar seperti kabut dan perlahan menghilang di tempatnya. Tak lama kemudian, dua sosok manusia keluar dari kabut tebal bersama-sama. Tubuh mereka penuh dengan luka tetapi dari aura dan keadaan mereka, itu bukanlah penghalang yang berarti. Terutama orang di sebelah kanan, meski jaraknya masih cukup jauh, dia masih memberi Yun Ce rasa penindasan dan bahaya yang sangat kuat. Adapun wajahnya, yang mengejutkan adalah Mu Yizu. Dia tidak tahu apakah Mu Yizu seberuntung itu atau terlalu kuat. Di bawah serangan Yellow Spring Ashes yang terpaksa dia gunakan, dia yakin Mu Yizu akan mati di bawah cakar binatang buas yang mengamuk. Namun, sepertinya dia tidak mengalami cedera. Kita akan mati cepat atau lambat, jadi itu tidak masalah. Mu Yizu berkata dengan sengit. Aku hanya menyesal, aku tidak sempat membunuh Yun Ce secara pribadi. Alasan mengapa dia diasingkan adalah karena dia telah melakukan terlalu banyak hal buruk, namun dia menaruh semua kebenciannya pada Yun Ce. Bahkan kamu hampir mati saat itu jadi meskipun Yun Ce memiliki 10 nyawa, dia akan mati. Meskipun Anda tidak membunuhnya secara pribadi, kematiannya masih dapat dianggap disebabkan oleh Anda. Jadi bergembiralah sedikit, kata orang lain. Setelah mendengar apa yang dia katakan, senyuman muncul di wajah Mu Yizu. Hehe, kamu benar. Langkah kaki keduanya hati-hati dan lambat. Saat mereka menginjak salju, mereka tidak meninggalkan jejak. Bunuh aku. Yun Ce menyipitkan matanya saat dia mencibir dalam hati.
Saat dia mengingat kembali saat dia dipaksa menemui jalan buntu kemarin, niat membunuh tumbuh dalam hati Yun Che. Dia jelas bukan tandingan Mu Yizu dalam konfrontasi langsung. Namun, ketika dia ingat dengan mudahnya menjentikkan tubuh serigala putih di alam jiwa ilahi, sinar dingin yang berbahaya melintas di mata Yun Che. Tangannya diam-diam sudah menggenggam Cloud Butterfly Blade. Kakak senior Yizu, apakah kita benar-benar tidak punya pilihan selain mati di sini? Atau apa? Apakah kamu masih bermimpi untuk melarikan diri dari tempat ini hidup-hidup? Mu Yizu mengertakkan gigi. Tidak, aku hanya tidak rujuk, pasti ada jalan. Pasti ada jalan keluarnya. Kakak senior Yizu, kita sudah bertahan selama ini, pasti ada jalan. Saat keduanya perlahan mendekat, mereka kebetulan berjalan menuju batu es yang Yun Che sembunyikan di dekatnya. Yun Che berdiri tepat di depan batu es itu dan berada di tengah pandangan mereka, tetapi keduanya belum merasakan Yun Che sama sekali, meskipun mereka dalam kewaspadaan tinggi. Batu es dan retakan pada pohon yang lebat benar-benar merupakan tempat persembunyian yang sangat bagus. Saat keduanya mempercepat langkah mereka, jarak antara mereka dan Yun Che semakin pendek. Perlahan-lahan, mereka mendekati jarak 30 meter, 15 meter, namun mereka masih tidak merasakan bahwa ada orang lain yang sedang berdiri di tempat itu. Dengan Cloud Butterfly Blade yang digenggam erat di tangannya, denyut nadi Yun Che tidak bertambah cepat karena pendekatan mereka. Sebaliknya, itu menjadi lebih stabil. Dia hanya punya satu kesempatan. Mu Yizu dalam pandangannya semakin dekat. Dalam sekejap mata, dia sudah berada dalam 10 langkah. Jari-jari Yun Che menegang sekali lagi saat dia masih memaksa dirinya untuk tetap di tempatnya. Tepat ketika Mu Yizu berada 7 langkah darinya, energi dalam yang sangat tersembunyi langsung meledak. Tubuhnya yang terlihat melesat seperti cahaya yang mengalir, lalu tiba-tiba menyapu Mu Yizu. Bayangan yang bergerak cepat melintas melewatinya, membawa sedikit rasa dingin. Bayangan ini sepertinya tiba-tiba terbelah dari kehampaan tanpa peringatan dan begitu cepat hingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Guncangan ini tidak berarti kecil. Hati keduanya terhenti tiba-tiba saat mereka berbalik kaget, siapa di sana? Yun Che dengan mulus berhenti pada jarak 30 meter dan dengan santai berbalik dengan senyuman aneh di sudut bibirnya. Saudara muda Yizu, untuk membalas sambutan hangat Anda, saya di sini untuk mengirim Anda secara pribadi. Yun Che, kamu masih hidup. Mata Mu Yizu menjadi gelap tetapi di dalam hatinya dia terkejut dengan penampilan Yun Che. Tentu saja aku masih hidup. Kamu di sisi lain, mungkin akan segera mati, cibir Yun Che. Kamu pikir orang sepertimu bisa membunuhku? Kebencian muncul di mata Mu Yizu, baiklah. Aku hanya menyesali kenyataan bahwa aku tidak bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri tetapi berpikir bahwa kamu akan menyerahkan dirimu kepadaku. Jangan biarkan dia kabur, Mu Heng. Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Mu Yizu sudah memegang pedangnya saat dia memberi perintah. Tapi saat dia melepaskan energinya yang dalam, dia tiba-tiba menyadari bahwa pemandangan di depan matanya turun dengan cepat karena suatu alasan. Kemudian, semuanya berubah menjadi abu-abu putih sebelum tenggelam dalam kegelapan. Murid Ice Phoenix bernama Mu Heng baru saja hendak bergerak ke belakang Yun Che ketika dia melihat kepala Mu Yizu tiba-tiba terbang menjauh dari tubuhnya. Semburan energi yang sangat besar menyebabkan darah merah mengalir keluar dari lehernya yang terpenggal seperti air mancur dan membuat kepalanya terbang puluhan meter dari tubuhnya. Akhirnya, ia jatuh dengan lemah dan menghantam salju di sebelah kaki Mu Heng. Ekspresi Mu Yizu sangat tenang karena dia tidak pernah sempat menunjukkan rasa takut di wajahnya. Satu-satunya hal yang menunjukkan ketakutan dan keterkejutan yang dia rasakan pada saat-saat terakhirnya adalah pupil matanya yang membesar. Mu Heng tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia berteriak ketakutan.
Dia tersandung ke belakang karena sangat ketakutan dan hampir terjatuh selama proses tersebut. Yunce telah menyembunyikan tubuh dan auranya, meledakkan energi dalam di dalam vena ilahi hati Buddha dalam sekejap, bergerak dengan kecepatan yang mustahil, dan akhirnya memotong leher Mu Yizu dengan pedang kupu-kupu awan. Pembunuhan itu tidak akan terjadi, mungkin tanpa salah satu dari elemen ini, dan dia telah mengeksekusi semuanya dengan sempurna. Hasilnya, Yunce yang berada di alam asal ilahi tingkat pertama mampu membunuh Mu Yizu dalam sekejap, seorang praktisi mendalam yang hampir 2 alam lebih kuat darinya. Cloud Butterfly Blade hanya membutuhkan waktu sesaat untuk menembus leher Mu Yizu dan seluruh proses pembunuhan berlangsung begitu hening sehingga Mu Yizu bahkan tidak pernah menyadari bahwa dia terbunuh hingga saat-saat terakhir. Faktanya, dia tidak pernah mengetahui bagaimana dia mati di tangan Yunce. Itu Cloud Butterfly Blade. Ketika Mu Heng melihat bilah es berkilauan di tangan Yunce, pupil matanya sedikit berkontraksi saat dia meneriakkan nama senjata itu. Oh, kamu tahu itu. Yunce menarik Cloud Butterfly Blade dengan sedikit keheranan. Meskipun orang ini jauh lebih lemah daripada Mu Yizu, dia mungkin hanya murid istana es Phoenix biasa, dia sebenarnya mengenali pedang kupu-kupu awan. Tampaknya Cloud Butterfly Blade sangat terkenal di alam Snow Song. Tidak heran kakak senior Yizu adalah. Baru sekarang tubuh tanpa kepala Mu Yizu akhirnya roboh ke tanah, menyemburkan darah dalam jumlah yang mengejutkan ke lantai. Dilihat dari darah yang disemprotkan, mungkin tidak ada yang tersisa di dalam tubuhnya. Jadi, apakah kamu ingin pergi atau ingin dikuburkan bersama kakak laki-lakimu? Yunce bertanya dengan dingin. Tidak ada alasan untuk mempercayai orang yang diasingkan itu. Tempat ini adalah tempat yang bagus tetapi pada saat yang sama mereka tidak memiliki hubungan atau dendam satu sama lain. Di tempat seperti Mist and Valley, lebih baik menghindari masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, dia tidak akan membuang energi untuk mencoba membunuh orang ini jika dia memilih untuk pergi. Mu Heng mundur beberapa langkah tapi dia segera berhenti sekali lagi. Ketakutan dan keterkejutan awal di wajahnya sebenarnya berubah menjadi kekejaman yang hebat. Kamu hanya membunuh Mu Yizu karena kamu menyergapnya menggunakan Cloud Butterfly Blade. Apakah Anda benar-benar berpikir seorang praktisi mendalam alam asal ilahi seperti Anda memiliki hak untuk menyombongkan kekuatannya di hadapan saya? Mata Yunce menyipit. Jadi kamu memilih mati, kan? Aku, orang yang akan mati adalah kamu. Wajah Mu Heng berubah sedikit berubah, lagi pula aku akan mati cepat atau lambat di tempat ini. Jika aku bisa menyeretmu, murid langsung Master Sekte itu ke dalam kematian bersamaku, hehehe, maka kematianku akan sangat berharga. Yunce mengangguk setuju, itu ide yang cukup bagus. Jika dia masih menjadi murid Ice Phoenix Palace, dia tidak akan berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun kepada Yunce bahkan jika dia memiliki semua keberanian di dunia. Tapi dia adalah seorang buronan di Mist and Valley, jadi identitas Yunce hanya menimbulkan kejengkelan dan kegembiraan di hatinya yang bengkok. Kalau begitu matilah. Mu Heng mengayunkan pedangnya ke arah Yunce, menyebabkan udara dingin menusuk tulang Yunce dalam sekejap. Dia tampak seperti akan membekukan Yunce dalam es di sana. Yunce mengangkat tangannya ke depan dengan Heaven's Meeting Sword yang tergenggam erat di tangannya. Matanya berubah suram saat dia meledakkan energi, api, dan kekuatan pedangnya yang dalam sekaligus. Menilai dari kekuatan aura Mu Heng, dia mungkin berada di alam jiwa ilahi tingkat kedua atau ketiga. Meskipun dia jauh lebih lemah dari Mu Yizu, dia tetap bukan lawan yang mudah baginya. Syukurlah, seluruh hidup Mu Heng di lembah Mist End dihabiskan hanya selangkah lebih maju dari kematian. Tidak hanya seluruh tubuhnya terluka, vitalitasnya juga lemah dan sebagian besar kekuatannya terkuras. Tidak ada alasan baginya untuk kalah jika dia melawan Mu Heng dengan kekuatan penuh. Yunce menantang angin dingin dan melompat ke udara,
langsung tiba di depan Mu Heng. Pedangnya jatuh ke kepala Mu Heng, seolah-olah itu akan meratakannya seperti kue. Kecepatan Yun Ce sangat mengejutkan Mu Heng, tapi dia segera mengangkat pedangnya sendiri, energinya melonjak. Dia memiliki keyakinan penuh bahwa tebasannya akan memberikan pukulan yang menyedihkan bagi Yun Ce. Suara berat terdengar saat Yun Ce terlempar jauh dari titik tumbukan. Namun, pedang Mu Heng lah yang patah saat tangannya menjadi mati rasa dan kakinya tenggelam jauh ke dalam tanah. Ah! Pupil mata Mu Heng tiba-tiba berkontraksi saat ketakutan dan keterkejutan muncul di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Di hadapannya, perasaan menindas yang seharusnya tidak dimiliki oleh alam asal ilahi mengalir ke arahnya. Yun Ce benar-benar pulih dengan berguling di udara dan mengayunkan pedangnya sekali lagi ke arah kepalanya. Api yang menyelimuti pedang sebenarnya lebih kuat daripada saat bentrokan pertama dan mengancam akan mencekik Mu Heng. Mu Heng mengatupkan giginya dan membuang pedang patah yang dipegangnya. Tidak berani menyimpan kekuatannya lebih lama lagi, seluruh tubuhnya bersinar sedingin es saat dia meraung dan mengirimkan 13 es yang menusuk ke udara dari tanah. 13 es telah muncul dengan cepat dan tidak terduga, sehingga sosok Yun Ce yang jatuh langsung tertusuk oleh 2 dari 13 es pada saat yang bersamaan. Mu Heng baru saja akan tertawa terbahak-bahak ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa Yun Ce yang tertusuk itu menghilang dengan cepat menjadi awan kabut es tipis. Di belakang Mu Heng, kekuatan yang membara dan membawa malapetaka mengalir deras ke punggungnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berteriak ketakutan sebelum dia diserang tanpa ampun oleh serangan itu. Suara patah tulang punggung Mu Heng begitu tajam hingga hampir menusuk telinga. Mu Heng terbang jauh ke kejauhan seperti kantong darah yang pecah sebelum dia menabrak batu beku yang Yun Ce sembunyikan di dalamnya sebelumnya. Mu Heng tidak mungkin bisa berdiri lagi setelah tulang punggungnya patah menjadi 2. Dia menggeliat kesakitan di tanah sambil terus-menerus memuntahkan darah merah dari mulutnya. Semua menggonggong dan tidak menggigit, kamu memang begitu. Yun Ce mengejek sebelum terdengar suara gemuruh yang berbahaya dan mengerikan. Aura berbahaya dengan cepat mendekati Mu Heng. Wajar jika keributan itu menarik perhatian para binatang buas yang dalam. Menyingkirkan pedangnya dengan cepat, Yun Ce menarik auranya dan melarikan diri dengan santai dari tempat itu, tidak repot-repot melirik Mu Heng untuk kedua kalinya. Setelah dia berpindah beberapa ratus meter dari tempat itu, dia melompat tanpa suara ke udara dan mendarat di atas pohon yang tinggi dan kering. Sosoknya perlahan menghilang setelah itu. Tidak butuh waktu lama sebelum geraman pelan dari binatang buas dan jeritan keputusasaan Mu Heng yang mengental membelah udara. Mendekati akhir hari ketiga sejak Yun Ce dikirim ke Mist and Valley. Ada waktu kurang dari 30 menit sebelum batas waktu 72 jam habis. Ketika waktunya habis, formasi dimensi mendalam yang ditinggalkan Mu Suanyin di tubuh Yun Ce akan memindahkannya menjauh dari Mist and Valley. Awan kabut tebal tersebar saat Mu Suanyin muncul tanpa suara di atas Mist and Valley sekali lagi. Dia dengan cepat melihat Yun Ce setelah dia menyebarkan kesadarannya ke seluruh negeri. Lalu alisnya menjadi sedikit berkerut. Yun Ce tidak bersembunyi di tempat yang sama dan menunggu hari ketiga berlalu. Saat ini, dia berada hampir 50 km jauhnya dari tempat sebelumnya. Dia bisa merasakan di mana Yun Ce berada tetapi tidak melihat orangnya, jadi jelas bahwa Yun Ce saat ini berada dalam kondisi penyembunyian yang menakjubkan. Namun, bukan itu yang membuat Mu Suanyin terkejut. Mu Suanyin terkejut karena Yun Ce jelas bergerak perlahan melintasi tanah. Dia bisa bergerak meski dalam keadaan tersembunyi. Riak kecil emosi di mata Mu Suanyin berlangsung lama sebelum mereda. Sementara itu, Yun Ce berjalan perlahan melintasi Mist and Valley tanpa terlihat, dia tidak bisa mempercepat bahkan jika dia menginginkannya. Setelah seharian penuh meditasi, pencerahan, dan eksperimen,
dia kini mampu mempertahankan kondisi penyembunyian sempurna sambil berjalan perlahan dan tidak melakukan gerakan besar apapun. Meskipun dia hanya menggunakannya kurang dari 1 hari, tidak diragukan lagi itu merupakan peningkatan yang besar dibandingkan saat dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sekarang dia bisa bergerak tanpa terlihat, tentu saja Yun Ce tidak perlu lagi bersembunyi di tempat yang sama. Sebaliknya, dia mulai berkeliaran di sekitar Mist and Valley dan menikmati pemandangan uniknya. Ya, dia sedang menikmati pemandangan Mist and Valley. Tentu saja, dia berhati-hati meskipun dia tidak terlihat dan dia akan melakukan yang terbaik untuk keluar dari jalur binatang buas jika dia menyadarinya. Meskipun benar bahwa binatang buas yang dalam tidak dapat melihatnya, tanpa disadari mereka dapat mengirimkan gelombang energi yang sangat besar ke arahnya dan mengungkapkannya secara instan. Mu Xuanyin menyaksikan Yun Ce berjalan melewati lapisan demi lapisan kabut tebal dan melewati banyak binatang buas yang sangat kejam. Dia membuatnya tampak begitu sederhana seolah-olah dialah satu-satunya yang ada di Mist and Valley. Pengasingan sementara seharusnya menjadi hukuman berat dan ujian atas kemampuannya, tetapi saat ini dia tampak seperti sedang berlibur atau semacamnya. Itu seperti saat dia melakukan perjalanan ke Kekaisaran Angin Es sendirian 3 bulan lalu. Kalau terus begini, Mu Xuanyin ragu Yun Ce bisa mendapat masalah bahkan jika dia mencobanya. Tapi ketika Mu Xuanyin menarik pandangannya dan bersiap untuk pergi, matanya tiba-tiba melihat sesuatu. Dia berkata dengan lembut pada dirinya sendiri, bunga roh es berbulu. Langkah kaki Yun Ce terhenti karena aura yang sangat berbahaya memenuhi depannya. Terlebih lagi, itu adalah aura paling berbahaya yang pernah dia rasakan sejak dia memasuki Mist and Valley. Ketika dia mendekati aura mengintimidasi ini, dia dapat dengan jelas merasakan sebagian rambut di belakang lehernya berdiri tegak. Tatapannya menembus kabut tebal dan segera dia melihat sosok putih besar. Sosok putih ini tingginya 30 meter dan memiliki bentuk kera raksasa. Warnanya benar-benar putih tapi warnanya tidak seperti warna putih salju pada rambut tebal. Sebaliknya, itu adalah warna putih sedingin es yang berkilau mengintimidasi bahkan melalui kabut tebal. Kera itu tidak ditutupi rambut melainkan lapisan pelindung es yang tebal. Yun Ce hanya perlu melihat cahaya yang terpantul dari armornya untuk menebak betapa sulitnya itu. Lebih buruk lagi, kera lapis baja es raksasa ini sama sekali tidak lebih lemah dari Mu Hanyi. Ini juga berarti bahwa kekuatannya setara dengan seorang kultivator manusia di tahap tengah alam kesengsaraan ilahi, atau bahkan tahap akhir. Yun Ce menghentikan napasnya dan memperlambat langkahnya, mundur dari kera itu sedikit demi sedikit. Meskipun kera raksasa lapis baja es tampaknya tertidur lelap dan dia saat ini tidak terlihat dan tidak terdeteksi oleh aura, dia tetap bertindak dengan sangat hati-hati. Bagaimanapun, konsekuensi dari ketahuan tidak terbayangkan. Dia hampir tidak bisa melarikan diri dari puncak alam jiwa ilahi Mu Yizu. Tapi hal yang sama tidak bisa dikatakan pada binatang buas yang berada di alam kesengsaraan ilahi ini. Bahkan peluang untuk melarikan diri pun sangat kecil. Tidak heran jika daerah ini begitu sepi dan tidak ada binatang buas yang besar. Itu adalah wilayah binatang alam kesengsaraan ilahi, tentu saja, tidak ada binatang besar yang berani mendekatinya. Tepat ketika dia hendak berbalik dan pergi, sinar putih yang aneh tiba-tiba menarik perhatiannya sepenuhnya. Kurang dari 10 meter dari kera raksasa lapis baja es, sekuntum bunga putih yang indah mekar dengan tenang. Warnanya benar-benar seputih es dan satu bunga di atas batangnya tampak begitu murni hingga hampir tidak nyata. Kelopaknya yang seperti bulu bergoyang tertiup angin. Energi roh yang aneh memenuhi ruang di sekitarnya dan terlihat jelas serta kaya meskipun aura menakutkan kera lapis baja es raksasa itu. Saat itulah Yun Ce menyadari bahwa energi roh berasal dari bunga aneh ini. Wajar jika sekuntum bunga di Mist and Valley sedingin es dan dingin.
Namun energi roh bunga ini tidak hanya membuatnya merasa kedinginan sama sekali, bahkan menghangatkan hatinya dalam waktu yang sangat-sangat lama. Yunce menatap lekat-lekat pada bunga putih aneh ini, sedemikian rupa sehingga dia bahkan lupa untuk menjauh dari kera raksasa itu. Dia telah melihat bunga-bunga dan tumbuhan aneh yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tetapi hanya sedikit yang dapat menyentuh hatinya.